Dari penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati pada tahun 2014, 92 dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 SD sudah melihat konten pornografi. Assalamualaikum, halo ya bunda dan sahabat keluarga, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih juga atas dukungan dan supportnya selama ini terhadap channel Sakura. Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan maju lagi ke depannya. Di Indonesia saat ini ada 90 juta anak berumur 0 sampai dengan 19 tahun yang merupakan native digital atau penduduk dunia digital, di mana mereka adalah generasi yang terbiasa dengan kecanggihan suatu teknologi, contohnya seperti handphone. Kondisi remaja kita saat ini sangat memprihatinkan, di mana mereka seperti anak-anak yang bless, mereka kesepian, mereka bosan, mereka tertekan dengan segala keadaan dan juga lingkungan sekitarnya. Mereka tidak tahu mau curhat ke siapa, mereka merasa bahwa orang tuanya gak memperhatikan mereka, dan akhirnya banyak dari mereka yang mengalihkan semua itu dengan menggunakan handphone. Rata-rata anak kita menggunakan handphone sebanyak 9 jam per hari. Namun yang kita tahu, dalam handphone itu ada akses hal baik dan juga ada hal buruk yang tidak terbatas. Apalagi banyak sekali gambar-gambar, tulisan atau video yang sengaja disebarkan oleh pebisnis pornografi. Menurut ahli terapi kecanduan pornografi Mark Dickerstleman mengatakan bahwa pebisnis pornografi ini mengincar anak-anak bless yang sebelumnya tadi saya sebutkan di atas untuk menjadi korban mereka, di mana mereka ingin menarik minat anak-anak ini untuk fokus kepada bisnis mereka, yaitu pornografi. Nah, maka dari itu ini perlu kita waspadai bahwa mungkin saat belum ada internet, pornografi itu seperti makanan beracun. Maka hanya orang-orang yang keracunan yang memakan makanan beracun itu. Tapi saat ini internet ini sudah meluas, dan bahkan pornografi ini menjadi seperti virus yang akan menyerang siapa saja. Tanpa kita cari pun, maka pornografi itu akan muncul sendiri ketika kita mengakses internet. Dari penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati pada tahun 2014, 92 dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 SD sudah melihat konten pornografi. Nah, ayah bunda, ada beberapa dampak buruk ketika anak kita melihat konten pornografi. Yang pertama, kerusakan otak anak. Ketika anak menonton pornografi, maka akan muncul yang namanya hormon dopamin. Nah, kalau terus-menerus bahkan hingga kecanduan, maka hormon dopamin ini akan membanjiri prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah salah satu bagian otak di mana yang berfungsi sebagai eksekutif dalam setiap individu itu melakukan suatu perbuatan. Apabila prefrontal cortex ini terus dibanjiri dopamin, maka yang akan disebabkan adalah mereka akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka sulit mengambil keputusan, mereka merasa tidak percaya diri, dan bahkan mereka nggak bisa untuk merencanakan masa depannya. Dan bahkan mereka yang kecanduan pornografi itu akan mengalami penyusutan jaringan otak yang semakin kecanduan mereka, otak mereka akan semakin kecil dan bahkan mengalami kerusakan pada otak secara permanen. Yang kedua, gangguan emosi. Nah, para pecandu pornografi ini akan merasa sangat kacau, sehingga mereka akan selalu mencari konten pornografi. Mereka juga akan mudah marah, mudah tersinggung dengan suatu hal yang sebenarnya itu hal kecil.
Dan ini juga akan berpengaruh pada tingkat kefokusan mereka dan juga mereka akan mudah lupa dengan sesuatu hal. Yang terakhir adalah hancurnya masa depan. Kenapa? Karena mereka yang mengalami kecanduan pornografi, mereka akan sulit untuk menghentikan kebiasaan mereka sehingga mereka akan mengabaikan hal-hal lain yang bermanfaat. Mereka akan sulit hidup dengan tertib dan juga teratur, dan bahkan lebih parahnya mereka mudah untuk bisa terjerat seks bebas. Oke, ayah bunda, selanjutnya adalah ciri-ciri anak yang kecanduan pornografi. Yang pertama, mereka selalu merasa gugup ketika berinteraksi dengan orang lain, cemas, apalagi kalau yang mereka cemaskan adalah takut rahasianya terbongkar. Kemudian yang kedua, mereka malas, enggan belajar, enggan bergaul, dan mereka selalu menyendiri, bahkan menyendiri di dalam kamarnya. Yang ketiga, mereka tidak memiliki gairah untuk melakukan aktivitas sehingga mereka enggan untuk lepas dari handphonenya. Kemudian mereka akan merasa bahwa diri mereka kacau, pikiran mereka kacau, sehingga mereka terus mencari konten pornografi itu untuk menstabilkan diri mereka. Dan yang selanjutnya adalah mereka akan melupakan kebiasaan-kebiasaan baik mereka karena mereka sudah terbiasa untuk melihat konten pornografi. Yang keenam, mereka akan mudah marah dan juga tersinggung. Kemudian yang ketujuh, mereka akan mudah lupa dan sulit untuk berkonsentrasi, bukan hanya dalam pelajaran saja, tapi dalam hal lain juga. Kemudian yang terakhir adalah mereka akan sulit bersosialisasi. Mereka akan sangat sulit berinteraksi dan beradaptasi dengan keluarga bahkan teman sebayanya. Nah ya bunda, ini adalah ada beberapa cara untuk bisa mencegah anak kita kecanduan pornografi. Yang pertama adalah kita bisa memberikan pendidikan seks anak-anak kita. Dan juga berikut hal-hal yang harus mereka hindari. Contohnya adalah kita memberikan penjelasan bahwa alat vitalnya tidak boleh disentuh oleh siapapun dan kita tidak boleh menonton konten pornografi. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan penjelasan tentang bahaya dari melihat konten pornografi secara jelas kepada anak-anak kita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Yang ketiga, jalin komunikasi yang intens kepada anak kita agar mereka tidak merasa kesepian dan menghindari mereka juga untuk melakukan hal-hal negatif seperti menonton konten pornografi. Kemudian, yang selanjutnya adalah kita bisa mengajak mereka berdiskusi tentang bahaya ketika mereka melihat konten pornografi tersebut. Nah, kita juga harus menghargai pendapat anak ketika mereka memberikan pendapat. Kita juga bisa memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami anak tentang bahaya melihat konten pornografi. Dan yang terakhir adalah memberikan pengawasan dan membatasi penggunaan gadget pada anak. Kita bisa membatasi penggunaan gadget pada anak seperti memasang aplikasi yang aman di gadget anak dan menempatkan komputer di ruang keluarga. Ayah bunda, banyak juga dari mungkin anak-anak di Indonesia sudah menjadi pecandu pornografi. Nah, kita sebagai orang tua juga perlu memahami bagaimana ketika anak-anak kita merupakan mereka yang sudah memiliki kecanduan terhadap konten pornografi. Kita sebagai orang tua juga bisa yang pertama mengalihkan kegiatan anak-anak kita yang kita bisa pilihkan nih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya agar mereka bisa mengalihkan pikiran negatif mereka dan juga kebiasaan negatif mereka ke yang lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sebagai orang tua perlu memahami ciri-ciri yang sebelumnya tadi disebutkan, bahwa kita bisa mengidentifikasi nih apakah anak-anak kita termasuk ke dalam ciri-ciri pecandu pornografi. Yang ketiga, kita bisa menghubungi lembaga profesional untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa memastikan atau menjaga lingkungan anak kita dari hal-hal yang kurang baik. Dan yang paling penting adalah kita tidak panik
dan tetap tenang dalam menemani atau memberikan support kepada anak kita. Yang penting kita harus menguatkan diri sebagai orang tua mereka. Yang keenam, yang paling penting adalah kita menunjukkan empati kita kepada anak. Kita tidak menyalahkan mereka sepenuhnya, tapi kita berusaha untuk membantu mereka dan berempati kepada mereka. Dan yang selanjutnya adalah kita mendampingi proses pemulihan anak-anak kita. Jadi memang pornografi itu memang membutuhkan terapi untuk bisa sembuh kalau memang sudah sangat kecanduan, dan kita bisa menemani dan mensupport mereka dalam proses pemulihan mereka. Ayah bunda, pornografi adalah masalah yang perlu kita tuntaskan bersama, karena memang pornografi ini perlu dituntaskan untuk menyelamatkan hidup anak-anak kita. Kalau kita masih bisa mencegahnya, kita lakukan sedini mungkin. Bagaimana kita memberikan kasih sayang dan juga peraturan yang jelas. Kita mendampingi mereka, anak-anak kita, agar mereka tidak sama sekali tersentuh dengan konten pornografi tersebut. Dan ketika sudah pun mereka bisa memiliki filter yang baik. Tapi kalau memang kondisinya adalah anak-anak kita merupakan yang sudah menjadi pecandu pornografi, maka kita harus bisa menjadi support sistemnya sebagai orang tuanya yang terus mendukungnya dan menyadarkan mereka bahwa semuanya bisa dilalui dan mereka bisa pulih dengan baik lagi. Yang terpenting adalah kita sebagai orang tua perlu terus membimbing mereka, mendukung mereka, dan juga melakukan yang terbaik untuk anak kita. Jadi semangat ayah bunda. Jika ayah bunda dan sahabat keluarga merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kita. Nantikan episode selanjutnya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama dengan belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.